Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di salah satu acara untuk membantu teman kita, yaitu aksi nyata tentang budaya positif. Ya, sebelum kita mulai, kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk lebih berkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Bu Santi untuk memimpin doa. Pertama-tama, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara praktik balik ya untuk grooming teman kita. Mudah-mudahan dalam melaksanakan tugasnya KNCDP dapat diberikan kemudahan, kelancaran dan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu agar pada kesempatan ini baik untuk trainingnya mendapatkan nilai yang memuaskan, begitupun untuk kita mendapatkan berkah dari ilmunya, gitu ya. Untuk itu kita sama-sama membaca Al-Fatihah sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu. Terima kasih kepada Bu Santi. Selanjutnya langsung saja ya kita ke acara inti. Silakan kepada Bu Neng untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan nikmat darinya kita diberikan kesehatan, kemudian kita masih dikasih rezeki sehat, rezeki umur sehingga bisa berada di tempat ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, tapi berhubung beliau sekarang sedang dalam kesibukan yang luar biasa sehingga tidak bisa menghadiri acara ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan di lain waktu Bapak pimpinan kita bisa mempunyai waktu luang untuk sama-sama menghadiri acara yang seperti ini ya. Yang saya hormati ibu-ibu guru, ibu pendidik semuanya ya, pendidik SMK Negeri 1 Majalaya,
terima kasih yang sebesar-besarnya saya aturkan atas kebaikannya, sudah sudah meluangkan waktunya, tenaganya untuk berada di sini. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ibu semuanya. Mudah-mudahan dibalas dengan balasan yang terbaik darinya. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, di sini saya bukan untuk menggurui sama sekali, tidak ya, karena pada hakikatnya tugas guru penggerak itu banyak sekali ya, ibu-ibu semuanya. Jadi salah satunya adalah memberikan penyebar, atau bukan memberikan ya, salah satunya adalah sharing, diskusi. Jadi bukan untuk menggurui sama sekali, tidak. Sudah mengikuti guru penggerak berarti sudah bisa? Tidak, sama sekali tidak ya. Cuma ini mau sekedar sharing saja tentang ilmu-ilmu pengalaman yang didapatkan selama pendidikan guru penggerak. Demikian ya. Jadi ini harus disamain dulu persepsinya. Jadi meskipun duduk berdiri di sini, tapi ini untuk kegiatan sharing saja ya. Baik, aksi nyata ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif begitu ya. Kemudian jadi fokusnya di sini rekan-rekan semuanya, fokusnya adalah terdiri dari 8 aspek ya. Nomor 1 adalah perubahan paradigma belajar, kemudian lanjut dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Saya berharap sekali bahwa semua ini bisa kita sharingkan, diskusikan di sini. Kemudian yang paling penting adalah bisa diaplikasikan di dalam kelas masing-masing ya, rekan semuanya. Kemudian untuk yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya. Untuk paradigma belajar, jadi ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Namun pembelajarannya lebih menekankan kepada student centered, bukan teacher centered. Boleh ya rekan-rekan semuanya boleh berpendapat. Saya mau tanya dulu, apa itu student centered dan apa itu teacher centered? Ada yang mau berpendapat? Boleh? Boleh lah, angkat tangannya, boleh, silahkan. Ya, boleh. Ya, teacher centered itu yang seperti apa? Bukan arti harfiahnya ya, bahasanya kita semua tahu ya kalau ini, tapi aktivitasnya yang seperti apa ya, seperti itu. Ada yang mau bercurah pendapat? Boleh. Siapa? Bu ya? Oh ya, Bumi, silakan Bumi. Boleh ke sini. Soalnya ini di sini apa? Terima kasih Bu Neng. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin penjelasannya untuk student center berarti di sini siswa yang harus lebih aktif. Itu siswa yang lebih aktif daripada dengan teacher center. Kalau teacher center berarti guru yang lebih memiliki peran aktif di kelas. Dan di sini siswa harus aktif, harus lebih kreatif gitu. Jadi bukan hanya menyimak pembelajaran dari guru, tapi siswa mencari materi, siswa yang mempresentasikan materi-materinya, dan setelah pembelajaran selesai, guru hanya merefleksi mungkin hasil dari pembelajaran tersebut. Nah itu mungkin terima kasih. Boleh tepuk tangan semuanya. Give applause untuk Bumi ya. Terima kasih. Adakah yang lainnya? Atau sudah cukup terwakili oleh Ibu Bumi?
Ya, betul sekali ya. Yang disebutkan atau diungkapkan oleh Ibu Umi bahwa yang harus aktif itu, yang punya peran besar itu di kelas adalah murid-murid kita, bukan kita. Karena sekarang pendidikan sudah bergeser paradigmanya. Dari yang dulu itu kan anak disuapin dengan materi-materi, ya. Kita yang menyuapin, pendidik yang menyuapin. Sekarang terbalik. Kita yang hanya memantau saja, menuntun saja, membimbing saja. Dan memang itu bukan pekerjaan yang mudah ya semuanya, karena semua itu perlu latihan dan kebiasaan. Setuju ya? Betul. Oke, next. Perubahan paradigma belajar. Lanjut ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini ada beberapa miskonsepsi ya, rekan-rekan semuanya. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal kritik dan membuat rasa bersalah itu kalaupun membuat siswa atau murid kita menjadi patuh, yakinlah bahwa itu adalah kepatuhan yang sesaat, karena mereka melakukannya bukan dengan motivasi internal, melainkan dengan motivasi eksternal atau ekstrinsik begitu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak ada yang berhak memaksa seseorang atau individu kecuali dirinya sendiri begitu ya. Termasuk kita sebagai pendidik tidak punya hak untuk memaksa anak ya. Jadi nanti ada strategi-strategi untuk membuat anak patuh dan disiplin. Demikian ya. Boleh. Kemudian untuk menjadi pribadi yang sukses, maka kita harus mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang seperti apa? Yang seperti ini yang di depan ini ada stimulus respon seperti ini. Kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau seperti ini capek banget ya rekan-rekan semuanya. Harus berpandangan dengan seperti kita. Pastinya kalau punya pola pikir yang seperti ini capek dan tidak akan pernah bisa menikmati gitu kan ya. Nah, teori kontrol ini ya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tapi sepertinya rekan-rekan semuanya azan zuhur sudah mulai terdengar. Kita break dulu ya untuk sama-sama mendengarkan ya azan zuhur, nanti dilanjut kembali. Ya rekan-rekan semuanya, jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak harus memaksakan pandangan orang lain sama dengan diri kita, karena setiap individu hakikatnya setiap individu itu unik, punya keunikan masing-masing. Jadi kita tidak punya hak untuk menyamaratakan gitu ya pandangan kita terhadap orang lain. Kemudian untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun perilakunya salah, pasti ada tujuannya. Jadi pola pikirnya, mindsetnya itu yang dirubah ya. Jadi kalau di stimulus respon pasti kalau kita menyetel stimulus respon pasti bakal banyak problem-problem ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri gitu. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal. Jadi dipaksa di stimulus respon. Kalau di teori kontrol kolaborasi, jadi bekerja sama gitu ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu win-win solution gitu ya. Kalau di stimulus respon ada menang ada kalah. Dan pasti ya teori kontrol lah yang layak untuk bagus untuk diterapkan seperti itu ya. Ini paradigma dalam
dalam pembelajaran. Next, kemudian selanjutnya adalah disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak atau pikiran rekan-rekan semua? Monggo dijawab. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang atau terlintas di pikiran benak Anda semuanya? Boleh dijawab, silakan. Ya, Bu. Apa? Disiplin itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melakukan sesuatu pada waktunya. Melakukan sesuatu pada waktunya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik. Sesuai dengan aturan. Yang lain? Yang lainnya? Ayo. Kalau pendapat saya, setiap ada yang dalam pikiran saya ketika ada kata disiplin pasti ada sebab akibat. Gimana bisa? Di pikiran saya itu tentang disiplin itu pasti namanya disiplin pasti ada sebab akibat. Disiplin adalah sebab akibat. Yang lain? Kalau disiplin bagaimana akibatnya, kalau tidak disiplin Bagaimana akibatnya? Terima kasih. Yang lain? Coba berpendapat. Ayo, Ibu Titi. Ayo. Ya, Ibu Dede. Ada pendapat Ibu Dede? Ibu Dewi? Tidak ada? Sama saja? Iya. Boleh ya. Terima kasih banyak. Pada dasarnya semua tahu lah ya disiplin itu seperti apa. Baik. Disiplin positif itu silakan dibuka sensei slide-nya. Nah, disiplin makna kata disiplin tidak berubah ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul tidak? Kalau disiplin itu pasti ada ketidaknyamanan. Betul tidak? Selamatnya ini betul ya. Disiplin ini merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Selain pendidik, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri. Ya, disiplin diri ini mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal. Yang seperti apa nilai-nilai kebijakan universal ini? Ya, kita akan belajar nilai-nilai kebijakan universal. Tapi sebelumnya, mari kita ice breaking dulu. Sepertinya pada ngantuk. Boleh. Berdiri dulu yuk. Berdiri, silakan berdiri. Mau ice breaking dulu, biar tidak ngantuk. Karena ini apa namanya materinya lumayan ya. Coba ice breakingnya adalah apa ya? Ada yang punya ide membuat ice breaking apa? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide ice breaking? Enggak. Baik. Kalau misalkan saya bilang satu, rekan-rekan semuanya tepuk berapa kali? Maaf. Kalau bilang saya pagi, rekan-rekan semuanya tepuk 3 kali. Siang 2 kali. Malam jangan tepuk. Yang kalah nanti ke depan. Boleh ya? Yang kalah pagi 3, siang 2, malam 0. Ya, siap. Ya. Konsentrasi. Dijawab. Iya, dijawab. Ya, semangat. Konsentrasi. konsentrasi dimulai. Pagi. Jangan ini ya, jangan kelebihan kan 3. Terus juga jangan lagi ya, tidak boleh lagi misalkan pagi gitu kan, jangan ya. Langsung ya. Pagi 3, siang 2, malam 0. Oke. 1, 2, 3 malam. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Hebat. Ayo tepuk tangan.
kebajikan itu kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Nah, sudah ya, dan bisa. Ke selanjutnya, slide selanjutnya boleh? Slide selanjutnya. Nah, nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini rekan-rekan semuanya, ada nilai-nilai yang sudah disepakati oleh kita semuanya tanpa kita sadari gitu ya. Boleh itu lintas suku, lintas bahasa, lintas agama maupun latar belakang. Ya, itu nilai-nilai kebajikan. Dan setiap setiap institusi itu punya nilai-nilai kebajikan, ya. Seperti di sekolah itu ada nilai-nilai kebajikan di mana siswa kita harus mencapainya. Nah, ini yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, ya. Rekan-rekan semuanya pasti masih hafal lagu profil pelajar Pancasila? Coba kalau yang masih hafal boleh perform di depan atau di sana boleh, silakan. Mismod nggak ada, absen. Nah, di sini boleh. Profil pelajar Pancasila. Ya, rekan-rekan semuanya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini ada 1 kebutuhan bertahan hidup, 2 kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, atau terus yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ini kita identifikasi ya, kasus di sini termasuk kebutuhan yang mana. Boleh silakan saya kembali ke RMS. Ada contoh kasus, teman-teman boleh menebak yang atas nih. Dan saya yang atas yang 4, yang 1. Nah, yang sebelah sana nih, sebelahnya itu. Oke, siap. Silakan dimulai dari Bu Santi. Sini, baca dan isi. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika diserang Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Maksudnya gimana nih? Kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan. Yang mana? Aku senang main gitar, berarti kesenangan. Oke, terima kasih Bu Santi. Yang lain apa jawabannya? Apa yang lain? Kesenangan. Coba diklik sensei, kesenangan apakah betul? Betul. Yes. Yang kedua, silakan. Mau siapa? Ya, Rida, silakan ke depan. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Bimo. Oh, dibaca lagi dia sama. Mau dibaca lagi tidak? Atau langsung aja? Langsung aja ya. Langsung. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebebasan, cinta, kasih sayang, penguasaan, atau kesenangan. Jawabannya cinta dan kasih sayang. Coba lihat, cek. Membuktikan. Yeay. 100, lanjut. Next, boleh buka dulu slide-nya, sudah? Silakan. Aku ya bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa tuh? Kayaknya kebebasan. Kebebasan. Coba cek kebebasan, sensei. Teto. Tidak apa-apa.
coba ya. Akhirnya ya. Nah, berarti 3/4. Jadi bentuk 3 dari 4 pertanyaan ya. Siap. Jadi seperti itu ya. Rekan-rekan semuanya, respon anak-anak kita, respon murid-murid kita, pasti itu ada tujuan di baliknya. Jadi mereka ketika misalkan kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka mereka akan cenderung melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nanti kita masuk ke slide lagi, Sensei. Ya. Setelah dengan kebutuhan dasar manusia, demikian. Jadi tadi ya sudah ada kasusnya. Kasusnya sebenarnya satu, cuma respon BIMO-nya itu yang berbeda-beda. Nah, respon ini menunjukkan kebutuhan murid tersebut. Ya, kemudian selanjutnya ya ini yang tadi ya boleh skip karena di sini tidak ada terus karena di sini tidak ada jawabannya gitu untuk membuktikan kalau jawabannya itu betul atau salah kan tidak bisa tapi ini kebebasan kalau di yang LMS kan tidak ada lanjut ya terus checklist sama prosesnya masih terus yang tadi ini sudah oke. Ya. Kemudian adalah motivasi perilaku manusia. Rekan-rekan semuanya, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, ya, yaitu teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini bahwa motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Jadi motivasi ini, teman-teman, motivasi ini adalah motivasi yang tingkat paling rendah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu karena takut hukuman, karena misalkan menghindari ketidaknyamanan, berarti motivasi kita masih rendah, masih eksternal atau ekstrinsik begitu ya. Pertanyaan yang sering diungkapkan atau ditanyakan dalam motivasi ini adalah apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya, ya. Jadi itu, jadi pertanyaannya itu yang memotivasi jenis motivasi nomor 1 ini. Dan jenis motivasi ini motivasi yang levelnya sangat rendah, ya, karena menghindari hukuman. Ketika kita sholat, motivasinya karena takut neraka, nah kayak gitu. Itu motivasi yang paling rendah. Tapi sah-sah saja. Cuman kalau diibaratkan gitu ya level itu level yang paling rendah. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti dia larinya dengan konsekuensi. Nah kalau motivasi jenis kedua ini motivasi yang sedikit lebih tinggi daripada motivasi yang pertama, begitu, ya. Medium, ya, medium betul. Terus dorongannya adalah mendapatkan imbalan. Kalau yang tadi kan dorongannya menghindari hukuman. Kalau ini dorongannya mendapatkan imbalan. Dan pertanyaannya adalah apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya seperti itu. Kayak di sholat misalkan, saya tuh pengen masuk surga, ya gitu. Atau misalkan kita melakukan sholat hajat, ketika kita mau ada sesuatu yang diinginkan. Nah itu berarti motivasi tingkat yang kedua, yang medium ya, untuk mendapatkan imbalan seperti itu. Dan motivasi yang paling oke, yang paling the best, yang paling sempurna itu nomor 3. Ada di nomor 3 untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai yang dipercaya. Jadi mau ada tidak ada
jiwa gitu. Boleh, silahkan. Nih, boleh cocok. Boleh. Karena ini ada 5 posisi kontrol, berarti masing-masing punya satu pembacaan satu. Boleh siapa dulu? Monggo, siapa dulu? Ini yang pertama adalah 5 posisi kontrol pengukur lagi. Boleh. Ayo, Wi. Siap. Lepas. Tidak usah dibaca, langsung aja diekspresikan ya. Nada suara tinggi, bahasa tubuh. Jadi gimana? Pasti terlambat lagi. Saya dulu kayak muridnya ya. Lancar nih. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Lalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Coba. Ulangi ya, nanti biar kamu aja Ya, ya. jadi. Edit ya. Siap. Bapak lagi. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya, rekan-rekan, itu posisi penghukum. Di sekolah banyaknya menggunakan posisi apa? Penghukum ya. Kalau kesiswaan penghukum, ya kan? Benar tidak? Setuju tidak? Tidak. Ya, tidak apa-apa. Sekarang sudah enggak. Oh iya. Jadi kalau penghukum, tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti ibu dan tadi. Anda datang terlambat. Bagaimana? Tapi ini ada lain enggak ya jamnya? Ya itu reaksinya adalah baik banget ya. Jadi sakit hati. Terus apa lagi? Dendam, betul. Yang lebih parahnya ketika misalkan murid melihat sepeda motor atau mobil ibu bapak guru, mereka bisa aja melakukan sesuatu pada dia itu menjadi ya itu yang harus balas dendam. Karena itu yang harus dihindari ya. Siap. Jadi seperti itu posisi penghukum itu tidak mau tidak mau tahu, pokoknya salah ya salah. Padahal di posisi di teori kontrol setiap perilaku itu ada tujuannya gitu ya. Setelah posisi penghukum adalah membuat rasa bersalah. Silakan, siapa yang mau meng-acting atau memerankan guru sebagai pembuat rasa bersalah? Dibaca dulu. Bumi, boleh Bumi, silahkan. Dibaca dulu ya Bu. Ininya ada suara seperti apa, bahasa tubuhnya seperti apa. Buat rasa bersalah ya. Buat merasa bersalah ada suara yang meras, halus, sedih. Bahasa tubuhnya terdapat pada anak yang lesu. Nih, saya anaknya begini. Lesu. Abi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bumi. Jadi di sini ibu bapak gurunya menyalahkan siswa ya. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan seperti itu ya. Jadi coba menurut rekan-rekan semua bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara tersebut. Kalau tadi kan jenjang, biasa aja. Yang
Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kan kamu sudah janji ke Bapak Oma, kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Terus sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Tepuk tangan. Iya, ya seperti itu ya kalau posisi teman. Jadi betul-betul memperlakukan muridnya sebagai teman. Kira-kira gimana perasaannya? Rekan-rekan semua, bagaimana perasaan si murid itu jika posisi kontrol yang disetel itu adalah teman? Bagaimana? Melakukan apa Ya, ada yang mau berbicara pendapat bagaimana? Jadi apa namanya positifnya apa coba? Positifnya mungkin anak merasa nyaman, tapi negatifnya anak itu jadi ngerasa enak. Betul. Terima kasih Bu Dede. Yang lain ada mau menambahkan? Yang positif negatif dari posisi teman itu ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai teman. Nah itu apa? Kita sebagai potensi jadi ada menunjang. Jadi memperlakukan guru itu sama gitu ya dengan rekannya. Ya positifnya mungkin ya anak jadi lebih akrab dengan guru tersebut. Iya. Jadi kembali lagi ke anak. Betul. Terus kalau negatifnya, jadi si anak itu bisa tergantung pada guru tersebut. Jadi ketika ada masalah, maunya maksudnya mengandalkan guru tersebut, gitu ya, karena sudah melakukan posisi kontrol teman. Jadi ya teman-teman. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai pemantau, ya. Pemantau ini seperti apa? Coba dibaca dulu, dipahami dulu, baru nanti diperankan. Mau sama siapa belum? Bu Santi sama Bu Seti. Yuk, siapa dulu? Ya. Oh jadi murid ya, Papa? Abi. Abi, tahukah kamu jam berapa sekarang kita mulai? Jangan Kak. Tahu kamu terlambat. Jawabnya Pak atau Ibu? Ibu, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kamu terlambat 15 menit, Adi. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Bu, saya harus tinggal kelas dari jam istirahat nanti dan saya tugas jam ketinggalan. Benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas ya untuk menyelesaikan tugas yang ketinggalan tadi. Saya tunggu ya. Ya. Terima kasih ya. Itu sebagai pemantau. Lalu sebagai pemantau berhubungan dengan apa? Coba rekan-rekan semua kalau sebagai pemantau berhubungan dengan apa? Kalau hukuman, kalau saya penghukum, menghukum begitu kan? Merasa bersalah lebih ke kalau merasa bersalah tadi kan lebih kepada mengecewakan, ya gitu ya. Kalau pemantau Ya, maksudnya dibimbing benar-benar kayak tadi kan nanti ditunggu terus Istirahat. iya. banyak kan gitu. Jadi ada konsekuensi, betul ya. Ada konsekuensi di posisi kontrol sebagai pemantau ini. Tapi tetap saja ya, rekan-rekan semuanya, posisi kontrol sebagai pemantau ini tetap membuat murid tidak nyaman. Jam istirahat itu kan waktunya untuk makan, waktunya untuk istirahat, break dari aktivitas belajar ini kan nanti tetap belajar. Itu masih salah, itu masih kurang tepat begitu ya. Apalagi
posisi kontrol sebagai manajer. Ya, silakan Ibu Santi ke sini. Iya. Karena kalau memilih yang pendek salah, ya akhirnya dapat yang panjang, lebih panjang daripada yang Anda bayangkan. Silakan Abi Muhammad di sini, Muhammad. Bisa diedit nggak ya kayak gitu? Bisa ya? Buset dah, dikerjain, nah itu bisa ya? Bisa. Kayak sini. Nah itu ya, edit ya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Enggak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri, oke? Tepuk tangan. Terima kasih Ibu Santi ya. Jadi lihatlah rekan-rekan semuanya, di sana anak-anak murid betul-betul dibimbing ya, betul-betul dibimbing. Ada bertanya dulu gitu ya, jam berapa sekolah dimulai? Kadang-kadang itu telat, udah mau lah ya jam 7. Kamu terlambat, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi si murid dibimbing untuk mencari solusi dari permasalahan telat ini ya. Jadi ini posisi yang paling ideal ya, dimana guru mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Ini luar biasa ya, kita harus punya kita harus punya skill untuk menjadi seorang manajer. Ya, silakan dikembalikan lagi. Sensei slide selanjutnya. Oke, sebelum kesini mau es breaking dulu. Ya, siap ya. Yang bisa nanti dibawa ke jalan-jalan keliling dunia. Satu keliling dunia. Satu tahun itu 12 bulan. Belum itu. Satu tahun itu sama dengan 12 bulan. Jika bulan Januari, bulan 1 Januari kita pergi ke Singapura, bulan Februari kita pergi ke ke Denmark, bulan Desember kita pergi nggak dibawa ke Indonesia. Darwin dari mana? Negara mana? Ke Jepang karena dibawa ke mana? Darwin. Ada negara Darwin? Oh itu kota dibawa. Coba. Nggak dibawa. Coba. Ke Darwin boleh? Nggak dibawa. Nggak mau dicara. Jangan dikasih. Coba bulan Desember kita pergi kemana? Kalau bulan Januari kita ke Jepang. Kalau salah. Bulan Januari kita ke Singapura. Bulan Februari kita ke Denmark. Desember Malaysia. Enggak, tidak akan coba. Kalau misalkan bulan Desember susah, tidak mau kemana-mana baiklah. Kalau bulan April, bukan. Bulan Juni, bulan
Salah. Nigeria. Bukan. Swiss. Swiss tidak. Oh iya betul. Ya udah. Coba cek jawabannya ke Bu Dede. November itu kan bulan 11. Tadi kan kita bulan pertama Januari, bulan ke-1 kita ke Singapura. Kemudian bulan Februari, bulan kedua kita ke Denmark, kan 2 dari B, 1 dari S, Singapura. Bulan ke November, bulan ke-11. Bulan ke-11 berarti dari S. Swiss. Atau boleh negara asal awal bentuknya S. Ya. Tepuk tangan yang mungkin bahasa semuanya. Ya, rekan-rekan semuanya masih semangat? Semangat. Coba ya, di sini ada keyakinan kelas. Jadi rekan-rekan semuanya tentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Beda ya, hukuman sama konsekuensi beda sekali, sangat beda. Oke, nomor 1. Bu Dede, dimulai dari Bu Dede. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Baik, kita ya betul ya, ini hukuman. Kalau hukuman itu biasanya jadi gini, rekan-rekan semuanya mau tidak mau, jadi tidak ada apa ya, tidak ada unsur paksaannya, begitu. Terus tidak ada unsur paksaan, seperti tidak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungannya, betul. Tidak sesuai dengan konteks kesalahannya apa, iya itu dia apa ya. Selanjutnya Ibu Septi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali tanpa terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Tuh, tidak. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Tuh, ya, lanjut. Melalui data untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Tuh. Punten. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, betul ya. Ya, pintar-pintar semuanya sudah bisa menentukan hukuman dan konsekuensi. Jadi perbedaan yang sangat mencolok sekali antara hukuman dan konsekuensi ya. Jadi kalau konsekuensi itu anak belajar untuk bertanggung jawab. Kalau positif misalnya gini, tidak boleh, ini peraturan, tidak boleh ngobrol pada pada waktu guru menjelaskan materi. Berarti keyakinannya apa kalau buat keyakinan? Yang peraturannya adalah coba dibuat berubah ke keyakinan kelas. Tidak boleh kalau peraturan itu lebih kepada kaku lalu banyak kalimat negatif. Ciri kalimat negatif itu tidak boleh dilarang seperti itu, ya. Nah kalau keyakinan kelas ini cirinya ya. Nah menurut rekan-rekan semuanya kalau kalimat peraturan yang berbunyi seperti ini dilarang mengobrol pada saat ibu bapak guru menjelaskan materi. Universal. Ya. Fokus mendengarkan ketika ibu bapak guru menjelaskan materi. Boleh seperti itu. Atau bisa juga diganti dengan menghargai, menghormati, atau yang lebih tua menghormati
menjelaskan materi seperti itu ya. Kemudian juga sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak boleh yang panjang-panjang, menghormati ibu bapak guru sudah seperti itu misalnya ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan kelas dilibatkan saat membuat ya. Ibu rekan-rekan semuanya pasti sudah pernah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dan itu harus beda dengan peraturan. Coba kalau peraturan di sekolah apakah pernah melibatkan siswa-siswa? Tidak ya. Kalau kesepakatan itu pasti dibuat di kelas bersama-sama dengan siswa, bersama-sama. Jadi kalau mau setuju oke lanjut, kalau tidak seperti itu. Jadi ada kolaborasinya buat antara pendidik dengan murid. Selanjutnya, nah ini contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jaga kebersihan ruangan. Ini ternyata peraturan. Pakai seragam dengan rapi. Tidak berbicara saat guru sedang menjelaskan. Tidak merusak fasilitas sekolah. Tidak membawa makanan ke dalam kelas. Tidak menggunakan gadget selama pelajaran. Tidak berlarian di koridor sekolah. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang bagaimana yang keyakinan boleh. Selanjutnya ada. Nah ini. Jadi kalau misalkan tadi yang nomor pertama apa ya? Saya bukan nomor pertama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kalau di keyakinan tanggung jawab seperti itu. Kalau misalkan hadir di sekolah 15 menit sebelum masuk, berarti disiplin. Tidak mengobrol ketika pembelajaran, berarti rasa hormat atau menghormati orang lain. Seperti itu ya, rekan-rekan semuanya. Lanjut. Sabrina, lihat kamu sering terlambat masuk kelas. Jadi perhatikan banyak sekali materi pelajaran yang ketinggalan. Apakah benar yang dikatakan ini? Iya betul, Miss. Apakah Sabrina ingat sudah berapa kali terlambat masuk ke sekolah? Miss. Menurut Sabrina, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Suatu kesalahan, Miss. Baik Sabrina, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Apakah Sabrina setuju? Setuju, Miss. Sabrina sering terlambat. Pasti ada alasannya. Bisa tahu apa alasan Sabrina datang terlambat ke sekolah? Alasan saya sering terlambat masuk ke sekolah karena saya selalu menggunakan gadget sampai larut malam hingga kalau istirahat saya terganggu. Apakah Sabrina tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau dan sesuai dengan keyakinan kelas, tidak. Keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Disiplin, Miss. Menurut Sabrina, disiplin itu penting tidak? Menurut saya disiplin itu penting karena disiplin mengajarkan saya untuk bangun tepat waktu dan lebih menghargai waktu. Betul sekali Sabrina, disiplin itu sangat penting dan bermanfaat bagi kita, yakni menghindari pekerjaan menumpuk, membangun pribadi yang mandiri, dan melatih rasa kepedulian. Iya, Miss, saya bersalah dan saya meminta maaf. Menurut Sabrina, apa yang bisa dilakukan supaya Sabrina tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan mengurangi penggunaan gadget pada malam hari dan saya akan lebih mengatur waktu istirahat saya supaya tidak terlambat masuk kelas maupun sekolah. Alhamdulillah, Sabrina sudah menemukan solusinya dan Miss akan bekerja sama dengan wali kelas juga orang tua Sabrina agar Sabrina tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang Sabrina boleh kembali lagi ke kelas ya. Terima kasih, Miss. Nanti masih ada yang masih ada testimoni. Saya sangat senang sekali ada diskusi oleh teman-teman untuk mencari solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Kedepannya saya akan lebih berhati-hati dan lebih menghargai waktu untuk datang ke sekolah dan maupun datang ke kelas. Terima kasih. Ya, jadi itu segitiga restitusi itu. Jadi mengajak anak berdialog, mengajak siswa murid berdialog ya. Ketika misalnya
aksi nyata. Nanti yang kayak gininya diedit ya, Bi. Dimasukin ke video. Jangan, yang misalkan punten sensei dibuka di ini. Bisa Bukan video yang itu. Oh iya, masukin. Nanti saya minta buat. Siap. Ya, jadi tahapan itu adalah ada 3 tahapan ya. Namanya juga segitiga, berarti ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kalimat-kalimat menstabilkan identitas ini seperti ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi anak diajak untuk mencari solusi. Betul-betul anak diajak berkolaborasi untuk mencari solusi dari masalahnya ya. Ini luar biasa kalau kita bisa menerapkan, wah pasti ya jadi guru yang sukses gitu ya. Terus juga ini kalimat menstabilkan identitas yang bisa dipakai selain itu adalah tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita bilang tidak ada manusia yang sempurna, pastikan anak juga oh iya ya gitu ya. Tidak, jadi rasa bersalahnya akan terkurangi terkikis gitu ya. Kemudian juga kalimat selanjutnya untuk menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu manusiawi ya. Jadi kita betul-betul menguatkan dengan kalimat-kalimat kita. Ya, ini gampang tapi ketika prakteknya luar biasa ya rekan-rekan semua. Kemudian tahap yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kalimatnya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan temannya itu mencontek dia yang dicontek marah menggebrak meja. Nah, bisa memvalidasi tindakan yang salah. Gebrak meja itu salah, tapi kita keluarkan dengan begini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu bagus banget. Kamu hebat banget hanya menggebrak seperti itu ya. Atau kalimatnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting darimu. Jangan kalau nyampe berarti yang dilindungi apa? Rekan-rekan semuanya? Apa yang dilindungi? Jawaban ya. Atau juga kalimatnya kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, seperti itu ya. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Sudah divalidasi, sudah stabilkan, sudah divalidasi, saatnya menanyakan keyakinan. Kan sebelum KBM kita ada kesepakatan tuh, ketika murid kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan, kita tanyakan, kan? Keyakinan apa? Ya, yang sudah hilang dan kalimatnya bisa ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Bisa juga menanyakan kamu mau jadi orang yang seperti apa ya. Ini termasuk menanyakan keyakinan. Jadi 3 langkah tahap ini kalau dilaksanakan insya Allah ya bakal menghasilkan solusi dari permasalahan siswa. Ada lagi slide selanjutnya? Thank you very much. Terima kasih. Ya, rekan-rekan semuanya, apakah ada pertanyaan dari penjelasan saya? Apakah ada yang mau ditanyakan atau